absen terlebih dahulu ya. Oke. Yang pertama Bapak Aditya Nurdiansyah hadir? Hadir. Ibu Alfira Novina? Oke, hadir. Kemudian Teteh Anggun? Kemudian Tante Aslaha? Hadir juga. Kemudian Ibu Mima Farhana? Hadir. Baik, ya, anak-anakku, hari ini kita akan belajar PAI. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, silahkan fokus ke pembelajaran PAI. Singkirkan dulu mata pelajaran yang lain, buka buku PAI-nya. Ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi iman kepada Rasul-Rasul. Sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam materi ini, Bapak coba tanya dulu ke kalian. Sebelumnya di antara kalian sudah pernah mendapatkan materi ini? Sudah. Ya, di mana dulu ya? Di SMP. Di SMP. Di SMP yang dipelajari apa? Sifat Rasul-Rasul Allah. Sifat Rasul-Rasul Allah. Oke, Bapak nanya ke Adit. Sifat Rasul Allah ada berapa, Adit? 4, Pak. 4, itu yang wajib ya? Ya. Oke. Kalau jumlah Nabi dan Rasul yang kalian tahu ada berapa? 25. Oke, good. Ada 25. Oke, berarti kalian sudah pernah mendapatkan materi ini. Itu artinya kalian akan mudah dalam memahami materi ini karena sebelumnya kalian sudah mendapatkan tentang materi ini. Di dalam materi ini ada 4 pokok bahasan. Ya. Yang pertama adalah pengertian iman kepada Rasul. Yang kedua sifat Rasul. Yang ketiga tugas Rasul. Dan yang keempat hikmah beriman kepada Rasul. Tapi yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini adalah 3, yaitu iman kepada Rasul, sifat Rasul, tugas Rasul. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini adalah hal pertama yang harus kalian tahu terkait dengan materi ini. Bahwa di dalamnya ada yang disebut dengan kompetensi dasar. Ya, artinya dasar kompetensi yang harus kalian ketahui, yang harus kalian mumpuni di dalam materi ini. Yang pertama ada 1.4, ini berkaitan dengan sikap spiritual, yaitu meyakini adanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 2.4 ini berkaitan dengan sikap sosial, yaitu menunjukkan perilaku saling menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian ada 3.4, ini adalah ranah kognitif, ranah pengetahuan, di mana kalian harus mampu menganalisis makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian yang selanjutnya ada 4.4, menyajikan kaitan antara iman kepada Rasul-Rasul Allah dengan keteguhan dalam bertauhid, toleransi, ketaatan dan kecintaan kepada Allah. Ini yang dimaksud ranah keterampilan. Ini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai dalam materi ini. Kemudian yang selanjutnya adalah ada tujuan pembelajaran, di mana pada pertemuan kali ini kalian diharapkan menguasai yang pertama, mampu menelaah makna iman kepada Rasul-Rasul Allah dengan tepat. Yang kedua, menganalisis kandungan dalil-dalil tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah dengan benar. Dan yang ketiga, mengimplementasikan perilaku yang mencerminkan sifat Rasul-Rasul Allah dengan benar. Dan pada pembelajaran kali ini, model pembelajaran yang akan kita gunakan adalah problem based learning atau yang disebut dengan PBL. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat. Lalu apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kalau kita mempelajari materi ini? Yang pertama, tentu saja materi ini akan menambah wawasan kalian, pengetahuan kalian. Karena sebelumnya tadi, sebagaimana sudah menjelaskan, sudah menerima materi ini ketika di SMP. Kemudian yang kedua, menyempurnakan akidah sebagai seorang muslim. Karena iman kepada Rasul itu adalah termasuk ke dalam rukun iman. Jadi semuanya harus ada. Kalau tidak ada maka imannya akan batal. Dan yang ketiga, kalau kita betul-betul mempelajari materi ini, kita akan memiliki model, akan memiliki tuntunan, uswah,
contoh dalam kehidupan. Karena kehidupan para rasul itu sebagai sumber inspirasi, sebagai role model dalam hidup dan kehidupan kita. Oke, anak-anak, sebelum lebih dalam kita mengkaji materi ini, Bapak akan menampilkan satu tayangan video. Kalian amati dengan baik dan tolong nanti berikan komentar ya, tanggapannya seperti apa. Inilah video amatir warga yang merekam aksi tawuran menggunakan senjata tajam oleh dua kelompok pelajar di kawasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur pada Jumat siang. Tawuran dilakukan di tengah jalan raya saat kondisi jalan tengah ramai dilalui pengendara. Beberapa orang pelajar diamankan warga, salah satunya mengalami luka pada bagian tubuh. Setelah kalian mengamati video ini, Bapak ingin tanggapan atau komentarnya dari kalian. Coba. Setelah kalian menyimak, apa tanggapannya? Sangat miris sekali, Pak. Miris sekali. Oke. Meresahkan, Pak. Meresahkan warga sekitar ya. Iya, Pak. Oke. Ada lagi? Kasihan, Pak, korbannya. Kasihan korbannya. Ada lagi? Adit? Spanyol, Pak. Hah? Spanyol. Oh benar. Yang jelas, Bapak sepakat dengan tadi yang tanggapan teman-teman semua. Yang jelas di sini adalah menunjukkan bahwa perilaku yang tidak terpuji, perilaku tercela yang ditunjukkan oleh para pelajar yang seharusnya menampilkan perilaku yang baik karena seorang yang terdidik, ini malah sebaliknya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Baik, anak-anak, kita lanjutkan setelah kalian tadi mengamati video dan sudah memberikan tanggapan. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian terhadap materi ini, silahkan kalian baca, amati teks yang ada di dalam buku pelajaran. Buka halaman 104 sampai 113. Silahkan kalian baca, kalian amati dengan sebaik mungkin. Oke, kalian sudah bacanya? Siap, sudah. Bagus. Sekarang Bapak minta kalian tuliskan dalam buku kalian poin-poin penting yang kalian temukan di dalam buku tersebut. Ya, baik. Setelah kalian membaca, menulis, sekarang izinkan Bapak menjelaskan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, baik. Diawali dengan pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa itu iman kepada Rasul-Rasul Allah? Di sini dijelaskan iman kepada Rasul itu meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu memang utusan Allah yang menyampaikan risalah Allah. Kemudian, apa sih perbedaannya antara Nabi dan Rasul? Yang mungkin kalian sudah dengar informasi ini. Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Sedangkan Rasul, manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Jadi, kalau dilihat perbedaannya itu adalah ada di sini.
Nabi tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan risalah kepada umatnya, kalau Rasul itu punya kewajiban untuk menyampaikan kepada umat manusia. Sekarang, ada berapa sih jumlah Nabi dan Rasul? Tadi Bapak sudah bertanya kepada kalian. Yang kalian ketahui ada berapa? Ada 25. Betul sekali. Yang disebut di dalam Al-Quran itu 25. Tapi kalau kita melihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abizar, ternyata jumlah Nabi dan Rasul itu banyak sekali. Di sini disebutkan bahwa jumlah Nabi itu ada 124.000. Wow. Kemudian untuk Rasul ada 315. Dan dalam riwayat yang lain ada yang menyebutkan bahwa jumlah Rasul itu ada 312. Ini menunjukkan bahwa Nabi dan Rasul itu sebetulnya banyak. Tapi yang disebut di dalam Al-Quran itu hanya 25. Ini ada penjelasan. Mengimani Rasulullah merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim karena bagian dari rukun iman. Rukun itu adalah satu kesatuan. Jadi kalau salah satunya itu hilang, maka akan gugur, akan batal, akan hancur ketika ada satu bagian yang hilang. Contoh misalkan ada rukun sholat. Rukun sholat itu adalah takbiratul ihram. Ketika kita sholat tidak takbiratul ihram, maka sholatnya tidak akan sah, sekalipun dilaksanakan sampai salam. Perintah beriman kepada Rasul ini dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Diawali dengan ta'awudz bismillah, kemudian kita baca ayatnya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ada pertanyaan yang lain? Izin bertanya Pak, Silakan Muhammadin, apa pertanyaannya? mengapa ketika kita memanggil Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan Nabi Musa dan lain-lain tidak memakai Rasul saja Pak, seperti halnya Rasul Muhammad, Rasul Isa, dan Rasul Musa Pak? Siap. Oke. Kenapa? Ketika Nabi Muhammad tidak panggil Nabi dan juga Rasul, tapi ke Nabi yang lain enggak, hanya Nabi saja seperti itu. Itu hanya panggilan saja. Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad yang disebut di dalam Al-Quran itu statusnya adalah sebagai seorang Rasul, sebagai utusan Allah. Nabi Musa di dalam Al-Quran mengatakan dirinya kepada Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum. Saya ini adalah utusan Allah kepada kalian. Di awal tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah problem based learning, artinya pembelajaran berbasis masalah. Itu artinya kalian harus mengidentifikasi masalah, menemukan penyebabnya, kemudian mencari solusi sebagai jalan keluar pemecahan terhadap masalah tersebut. Itu problem based. Oke, sekarang silakan untuk membentuk kelompok, jadi 4 kelompok, silakan. Oke, sudah ada 4 kelompok, ini bagus sekali. Bapak akan bagikan lembar kerja, nanti hasil dari diskusi kalian tuangkan ke dalam lembar kerja ini, oke? Ini untuk kelompok pertama, ini untuk kelompok 2. Oke,
Apa itu masalah? Seorang yang mendapatkan asal dari Oke, yang kita seseorang dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin. Pemimpin di mana? Pemimpin banyak. Pemimpin di sekolah, di kelas. Itu lebih masalahnya ya. Atau di kelas, di kelas. Apa ini masalah? seorang yang mendapatkan asal dari tugasnya sebagai Oke, yang kita bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin. Pemimpin di mana? Pemimpin banyak. Pemimpin di rumah, di sekolah, di kelas. Itu lebih mengurusi permasalahan ya. Sekarang pemimpin di kelas. Jadi kelas ya. Kalau kelompok dua ini apa yang diangkat masalahnya? Anak yang selalu berbohong kepada orang tua. Anaknya ini usia berapa ini? Hah? Usia remaja. Oke, itu usia kalian ya. Selalu berbohong. Boleh silakan. Ya. Ya, baik dan mengaku setelah tadi kalian mendiskusikan dengan kelompok masing-masing. Sekarang kita masuk ke bagian presentasi. Jadi nanti masing-masing perwakilan dari kelompoknya mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Baik, untuk kelompok pertama siapa yang akan menyampaikan? Oke, Adit sama Rizky, silakan sini ke depan. Adit sama Rizky. Ini kelompok pertama, Adit sama Rizky yang akan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan Adit dan Rizky. Waktu dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari kelompok 1 diberi kesempatan untuk memberikan presentasi. Saya menjelaskan bagaimana beriman pada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama anggota saya. Nama saya Aditya Nurdiansyah Putra dengan partner saya Muhammad Rizky dan anggota kelompok saya di sebelah sana dengan nama Aslah Sakira Mutia, Naisila Hadayati, Prima Putri Kamilia dan Salwa Reza. Baik, sekian perkenalannya akan saya lanjutkan kepada judul materi. Beriman pada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Judul masalah perilaku seseorang yang melakukan gaji buta, magabun singkatannya. Identifikasi masalah. Setiap orang yang bekerja akan diberikan gaji atas setiap pekerjaannya. Tetapi setiap orang yang mendapatkan gaji tanpa menyelesaikan pekerjaannya dianggap telah memakan harta dengan cara batil. Perbuatan tersebut harus dihindari karena termasuk tindakan penipuan, magabun atau melakukan atau memakan gaji buta termasuk bentuk pengkhianatan atas sebuah amanah karena dia telah mengambil hak gaji namun tidak melaksanakan kewajibannya. Baik, untuk penyebab masalahnya akan saya serahkan kepada partner saya Muhammad Rizky. Saya persilakan. Penyebab masalahnya adalah 1. Banyak urusan dan pekerjaan yang dimiliki dan harus diselesaikan hingga melebihi kapasitas kemampuannya dan membuat beberapa pekerjaan tidak sempat terurus. 2. Beban biaya finansial dan pengeluaran yang banyak tidak seimbang dengan pendapatan dari satu pekerjaan saja. 3. Solusi. Karena gaji buta adalah suatu istilah yang merujuk kepada karyawan yang tetap menerima gaji kalau tidak menyelesaikan pekerjaan dengan sebagai mestinya. Solusi selanjutnya akan saya
listrik. Akan saya lanjutkan lagi, gaji buta adalah suatu istilah yang merujuk pada karyawan yang tetap menerima gaji walaupun tidak menyelesaikan pekerjaan dengan sebagaimana mestinya. Melakukan penilaian pekerja secara rutin, evaluasi itu adalah solusinya. Saya akan menyebutkan solusi-solusinya supaya tidak terjadinya magaul. Yang pertama tadi saya sebutkan, melakukan penilaian kerja secara rutin, evaluasi. Yang kedua, membuat dan menerapkan peraturan perusahaan dengan tegas. Yang ketiga, memberi tugas dan tanggung jawab yang jelas serta diingatkan agar berhenti memakan gaji buta, karena Rasulullah SAW bersabda, tunaikanlah amanat pada orang yang memberikan amanat padamu, dan janganlah mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sebagai kelompok pertama, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan plus. Mantap. Oke, selanjutnya kita persilahkan kepada kelompok terakhir atau kelompok 4. Mau diwakili sama siapa? Lutfia dan Vina. Lutfia dan Vina, silahkan maju ke depan. Lutfia dan Vina akan menyampaikan hasil kelompok diskusi mereka terkait dengan problem based learning. Silakan Lutfia dan Vina, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik problem based learning dengan judul masalah yaitu tidak menerapkan sikap jujur dan amanah. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Para siswa cenderung merasa tidak cukup dengan uang saku yang diberikan oleh orang tuanya, merasa tidak puas atas apa yang dimilikinya, tidak melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh orang tuanya, dan akhirnya berbohong dan tidak melaksanakan amanah yang diberikan oleh orang tuanya. Selanjutnya yaitu penyebab masalahnya, yaitu penasaran ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain, menuruti gengsi yang tinggi, tidak ingin ketinggalan zaman, dan ingin terlihat lebih mencolok daripada orang lain atau temannya. Kemudian solusinya akan ditekankan oleh Vina. Baik, solusi dikaitkan dengan teori atau dalil yang relevan. Berdasarkan surat An-Nahl ayat 109 dijelaskan bahwa sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Selain itu, Rasulullah juga menegaskan untuk umatnya tidak berbohong. B. Sesuai dengan langkah atau prosedur yang sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membiasakan diri untuk menabung. Yang kedua, membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Yang ketiga, berjanji kepada diri sendiri agar melaksanakan amanah dengan baik. Yang keempat, selalu ingat bahwa Allah selalu melihat segala perbuatan kita. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan plus. Mantap. Oke, anak-anakku, kita masuk ke bagian akhir dalam pembelajaran. Sebelum kita closing, apa ini kalian bisa menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari kali ini? Oke, terima. Coba, apa kesimpulan yang bisa ditarik oleh Lima dari pembelajaran hari ini? Jadi izin menjawab. Hari ini saya belajar perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu mendapatkan wahyu untuk diterimakan dari dirinya sendiri, sedangkan Rasul diwajibkan untuk disampaikan kepada umatnya. Lalu untuk jumlah Nabi juga ada 124.000 dan jumlah Rasul ada 315. Sedangkan yang wajib diketahui oleh kita semua hanya 25
Oke, luar biasa. Berikan plus. Mantap. Bapak ingin ada tambahan? Bapak tunjuk siapa? Zahra, ada tambahan yang bisa disimpulkan pada materi hari ini? Izin menjawab, materi yang saya ambil dari materi kali ini yaitu ada sifat rasul terbagi menjadi 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat gaib. Salah satunya sifat gaib adalah sifat tablik, amanah, sama sidik. Dan sifat mustahil itu adalah sifat al-sidik, al-khianah, al-balada, dan al-fitnah. Dan sifat gaib adalah sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan seperti manusia, ya, lapar, sakit, itu sifat gaib. Oke, terima kasih Bunga. Berikan aplaus. Mantap. Satu lagi. Bapak tunjuk siapa? Bunga. Kira-kira apa yang bisa ditambahkan? Menambah jawabannya juga, kesimpulannya yaitu sifat lain yang selalu melekat pada Rasul yaitu ismatul Rasul dan iltizamul Rasul. Oke. Iltizam itu Rasul selalu komitmen, ya, dengan hidup pendirian. Kemudian kalau ismatul Rasul adalah Rasul selalu terjaga di pusat. Oke, tepuk tangan untuk Bunga. Nah, kita refleksi ya pembelajaran hari ini bahwa keimanan kepada Rasul itu harus dipegang teguh oleh kita semua. Dan kalau satu saja Rasul atau Nabi tidak kita imani, maka akan gugur semua keimanan kita. Sia-sia kita iman kepada Allah. Kalau tidak ada satu saja Rasul yang kita imani, maka kita semuanya. Kemudian yang kedua adalah diteladani sifat-sifat Rasul. Sifat wajib Rasul itu diteladani. Kita sidik, kita harus selalu jujur, selalu berkata benar, berbuat benar. Ada amanah, kita harus menunaikan amanah dengan baik dan tepat. Kemudian ada tablik, kita harus bisa menyampaikan kebenaran, tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Dan ada fatonah, kita harus cerdas. Nah, untuk menjadi cerdas, kalian harus rajin belajar. Oke, setelah pembelajaran hari ini, kalian di rumah pelajari materi selanjutnya, yaitu tentang tugas-tugas Rasulullah. Itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum ditutup pembelajaran hari ini, ada evaluasi pembelajaran dulu yang harus kalian selesai. Baik, ini adalah evaluasi pembelajaran linknya dan sudah di-share. Silakan kalian kerjakan evaluasinya. Oke, anak-anakku, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga banyak hikmah manfaat yang bisa diambil. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Sebelum closing, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Pak M untuk dipimpin kelas sebelum sudah belajar. Duduk siap untuk menutup pembelajaran hari ini. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, semangat pagi. Pagi.